Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Kelompok kami beranggotakan Tendi Ernanto dan Ika Rahmatul Aini akan mempresentasikan mengenai jaringan GSM 2G. Sejarah perkembangan 2G. Teknologi ini mulai digunakan pada tahun 1970 yang diawali dengan penggunaan mikroprosesor untuk teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi analog pada generasi pertama menyebabkan banyak keterbatasan, di antaranya kapasitas trafik yang kecil, penggunaan spektrum frekuensi yang boros, dan berpotensi terjadi penyadapan panggilan telepon. Macam-macam teknologi 2G. Yang pertama adalah CDMA IS95, GSM, TDMA, dan PDC. Untuk subbab pertama, kami akan membahas mengenai CDMA IS95. CDMA merupakan suatu skema akses jamak berdasarkan teknik komunikasi spektrum tersebar pada frekuensi yang sama dan dalam waktu yang sama, digunakan kode-kode unik untuk membedakan masing-masing user. Sinyal informasi disebar menjadi sinyal spektrum tersebar yang memiliki pita frekuensi yang lebih besar. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari CDMA IS95. Setiap pengguna pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama dalam waktu bersamaan, tetapi menggunakan sandi unik yang saling ortogonal. Sandi-sandi ini membedakan antara pengguna satu dengan pengguna lain. Sinyal dasar yang hendak dikirim disebar dengan menggunakan spreading signal. Ini merupakan ilustrasi sistem kerja CDMA yang diilustrasikan di mana dalam suatu tempat terdiri dari banyak orang yang berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga bahasa yang satu dan bahasa yang lain tidak akan saling menginterferensi. Gambar berikut menunjukkan perbedaan antara sistem seluler pada GSM dan CDMA. Gambar sebelah kiri merupakan sistem seluler GSM, sedangkan yang sebelah kanan merupakan sistem seluler CDMA. GSM menggunakan sistem frekuensi reuse, artinya tiap sel yang berdekatan memiliki frekuensi operasi yang berbeda, tetapi masing-masing frekuensi ini akan digunakan lagi pada sel yang lain, sedangkan CDMA menggunakan frekuensi yang sama di semua selnya. Berikut ini merupakan arsitektur dari jaringan CDMA IS95 yang terdiri dari BTS, dihubungkan dengan BSC, kemudian masuk ke MSC, ada BSC, ada juga HLR, dan SMSC. Penjelasan arsitektur CDMA adalah sebagai berikut. Yang pertama BTS. BTS berfungsi untuk menghubungkan antara ME dan ME yang lain. BTS akan memancarkan gelombang radio dalam frekuensi dan jumlah kanal yang disesuaikan dengan lisensi dari operator telekomunikasi. Kemudian ada BSC. BSC ini menghubungkan beberapa BTS dengan MSC. Kemudian MSC atau Mobile Switching Center itu berfungsi untuk pengolahan data panggilan. Lalu ada HLR, yaitu tempat penyimpanan database pelanggan. Ini adalah prinsip kerja dari frekuensi hopping. Jadi, frekuensi gelombang informasi baseband atau IF digeser secara acak dengan menggunakan sebuah digitally programmable frequency synthesizer, di mana gambar 5 menunjukkan ilustrasi penempatan frekuensi berdasarkan fungsi waktu dengan intensitas tertentu, sedangkan gambar 6 menunjukkan perubahan frekuensi di sisi pengguna. Sifat-sifat CDMA yang pertama adalah multidiversitas, kemudian daya pancar rendah, deteksi aktivasi suara, dan keamanan yang tinggi. Kelebihan CDMA: suara digital CDMA lebih jernih, kapasitas CDMA jauh lebih besar, dan pada CDMA1 kapasitas suara mencapai 52,5 erlang. Tiap sektor di BTS GSM dapat digunakan hanya sampai 43 user bersama-sama. Sedangkan di CDMA bisa lebih dari itu. Kemudian kemungkinan drop call yang lebih sedikit daripada GSM. Ini adalah untuk kelemahan CDMA. Jadi luas cakupan BTS pada CDMA sangat tergantung dari beberapa panggilan yang menggunakannya. Untuk GSM memiliki kemampuan roaming. Pemilik GSM dapat menggunakan ponsel di luar domisili atau operatornya, sedangkan CDMA belum mampu. Untuk air interface CDMA, frekuensi operasi IS95 pada 800 MHz dengan menggunakan frekuensi division duplex, di mana penggunaan frekuensi pada forward dan reverse link berbeda seperti ditunjukkan pada tabel berikut.
Kemudian CDMA1 memodifikasi frekuensi operasinya menjadi 1900 MHz dengan brand yang bernama CDMA PCS. Kemudian untuk sisi forward link terdiri dari 4 kanal. Yang pertama adalah kanal pilot, kanal sinkronisasi, kanal paging, dan kanal trafik. Sedangkan untuk reverse link terdiri dari 2 kanal, yaitu kanal akses dan kanal trafik. Handover pada CDMA terdiri dari 2, ada hard handover dan soft handover. Ketika hard handover, maka terjadi ketika adanya penggunaan frekuensi kanal yang berbeda. Kemudian BTS akan mengirimkan sebuah message ke MS untuk mengarahkannya pada kanal BTS yang baru. Message ini dikirim masih menggunakan kanal yang lama. Kemudian MS akan menghentikan akses kepada BTS yang pertama dan kemudian menyesuaikan dengan kanal baru pada BTS yang baru dan kemudian akses diaktifkan kembali. Nah, pada proses ini dapat menimbulkan drop call. Untuk soft handover, pada soft handover, MS akan membangun koneksi dengan lebih dari 1 BTS secara bersamaan untuk mendapatkan informasi kanal forward link dari setiap BTS. Dalam hal ini, proses soft handover terjadi jika frekuensi RF setiap BTS sama, hanya kode waltz yang digunakan berbeda. Ini merupakan skema terjadinya soft handover. Nah, untuk penyedia layanan CDMA di Indonesia terdiri dari Telkom Flexi, Smartfren, Star One Indosat, Mobile 8 Friend, Asia, dan AHA dengan alokasi frekuensi seperti ditunjukkan pada gambar 13. Selanjutnya, teknologi 2G yang lain adalah GSM, Global System for Mobile. GSM adalah generasi kedua dari 2G, di mana teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu atau DDMA, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi seluler, sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk spesifikasi teknis GSM beroperasi pada frekuensi 900 sebanyak 125 kanal dan frekuensi 1800 MHz dengan jumlah kanal 375. Ini adalah alokasi frekuensi operator GSM di Indonesia, di mana dibagi berdasarkan uplink dan downlinknya. Jadi pada kanal frekuensi 900 itu sekitar 25 MHz dan pada kanal frekuensi 1800 sekitar 75 MHz. Dan ini adalah operator-operator yang menggunakan teknologi GSM di Indonesia, diantaranya ada Indosat, Telkomsel, XL, Axis, Tri, dan lain sebagainya. Untuk arsitektur jaringan GSM sendiri tidak berbeda jauh dengan arsitektur jaringan CDMA. Arsitektur utama dari jaringan GSM terdiri dari 4 subsistem, ada mobile station, base station subsystem, network subsystem, dan operation and support system. Untuk MS merupakan perangkat yang digunakan di sisi user, sedangkan BTS itu terdiri BSS atau base station subsystem terdiri dari BTS, BSC, dan TRAU atau transcoding and rate adaptation unit. NSS atau Network Subsystem berfungsi untuk mengatur komunikasi antara jaringan GSM dengan jaringan telekomunikasi lain, di mana komponennya terdiri dari MSC dan HLR. Untuk OSS atau Operating and Support System memiliki perangkat utama yang disebut dengan OMC, di mana OMC ini merupakan pusat pengendali jaringan dan mengontrol sekaligus memonitor seluruh kondisi jaringan. Selanjutnya adalah standarisasi GSM. Berikut ini adalah standarisasi GSM. Dengan sisi vendor mengembangkan handset dengan keunggulan masing-masing, kemudian melalui air interface yang menggunakan TDMA 8 time slot, 0,577 milisecond per time slot dengan interval 4,615 milisecond dengan skema modulasi GMSK. Modulasi yang digunakan pada GSM adalah GMSK atau Gaussian Minimum Shift Keying. Teknik ini bekerja dengan melewatkan data yang akan dimodulasikan melalui filter Gaussian. Kelebihan GMSK, efisiensi daya yang sangat baik, kemudian efisiensi spektral yang sangat baik, relatif sederhana dan fleksibel, dan dapat terdeteksi secara koheren sebagai sinyal MSK dan secara non-koheren sebagai sinyal FSK. Ini merupakan alokasi kanal GSM. Jadi untuk channel 1 dan channel 2 memiliki guard band sebesar 200 kHz,
dengan frekuensi uplink di rentang 890 sampai 915 MHz dan di sisi downlink pada rentang frekuensi 935 sampai 960 MHz. Konsep kanal pada GSM. Hierarki TDMA memiliki dua jenis kanal. Yang pertama adalah kanal fisik dan kanal logika. Kanal fisik didefinisikan sebagai suatu time slot. Frame TDMA membawa satu frekuensi pembawa dengan jumlah time slot sebanyak 8 dan bandwidth 200 kHz. Frame TDMA ini terdiri dari 8 time slot yang digunakan untuk membawa data dan suara. Tiap time slot memiliki kecepatan 0,577 milisecond, jadi satu frame mempunyai kecepatan 4,615 milisecond yang diilustrasikan pada gambar berikut. Yang kedua adalah kanal logika atau logical channel. Kanal logika digunakan sebagai informasi seperti suara, signaling, dan data. Kanal logika terbagi menjadi dua, yaitu common channel CCH dan kanal kontrol yang ditentukan atau dedicated channel. Beberapa radio microwave yang dioperasikan bisa jadi berbeda frekuensinya, disesuaikan dengan kebutuhan maupun jarak. Sebagai contoh, radio microwave yang digunakan berdasarkan jarak. Di luar kota dengan jarak 30 km menggunakan frekuensi 7 GHz. Di kota dengan jarak 500 meter sampai 2 km menggunakan frekuensi 18 GHz. Dan untuk jarak 5 dan sampai dengan 7 km menggunakan frekuensi 13 GHz. Selanjutnya, teknologi dari 2G adalah TDMA. TDMA merupakan teknologi komunikasi wireless yang mulai dikomersilkan tahun 1993, kemudian menggunakan transmisi digital di mana penggunaan saluran frekuensi memiliki batasan waktu. Dan suara yang masuk dalam saluran atau kanal dikompresi ke dalam format digital yang mempunyai ukuran yang kecil. Secara kapasitas, TDMA mempunyai daya tampung menerima panggilan yang lebih luas dibanding model analog pada FDMA. Untuk GSM sendiri menggunakan teknologi TDMA sebagai multiple access. Frekuensi RF pada GSM berada pada 900 dan 1900, berarti bahwa setiap perusahaan yang menyediakan layanan GSM harus menggunakan frekuensi yang telah tersedia tersebut. Pada jaringan GSM terdapat hierarki TDMA yang terdiri dari dua jenis kanal, yaitu kanal fisik dan kanal logika. Berikut ini merupakan ilustrasi dari TDMA. Di mana pengguna 1 dilambangkan dengan I, pengguna 2 dengan O, pengguna 2 selanjutnya dengan H, dan pengguna 1 pada time slot selanjutnya dengan G, kemudian dipisahkan sehingga akan sampai informasi high dan go. Keuntungan TDMA, hanya satu carrier tiap frame, kemudian throughput tinggi meskipun jumlah akses banyak. Meningkatkan efisiensi transmisi, menghemat biaya peralatan dan pemeliharaan, layanan kompatibel untuk MS dual mode. Sedangkan kerugian TDMA adalah pemborosan bandwidth, kemudian terminal dirancang untuk throughput tinggi, peralatan rumit karena dirancang untuk throughput tinggi. Selanjutnya adalah perangkat dan spesifikasi GSM. GSM menggunakan perangkat base station seri 3900 dari Huawei dengan basic modulnya terdiri dari baseband unit atau BBU, kemudian ada radio frekuensi unit atau RFU, remote radio unit atau RRU. Baseband unit atau yang disingkat dengan BBU merupakan pusat yang dapat mengelola seluruh base station yang meliputi operation and maintenance, signaling processing, system clock, proses uplink dan downlink sinyal baseband, kemudian menyediakan physical port, maintenance channel, CPRI port yang merupakan port yang dihubungkan dengan kabel fiber optik untuk komunikasi dengan modul RF, dan port yang lain untuk komunikasi dengan environment monitoring devices. Selanjutnya adalah radio frekuensi unit atau RFU, terdiri dari 3 tipe, yaitu multimode yang terdiri dari MRFU, MRFU-DS, dan MRFU-UES. Kemudian yang kedua adalah GSM modules, ada GRFU dan DRFU, ada UMTS modul, ada yang terdiri dari WRFU dan WRFU-DS. RFU dapat digunakan di macro base station, sedangkan RFU sendiri memiliki beberapa fungsi,
yaitu modulasi dan demodulasi baseband dan sinyal RF, pemrosesan data, amplifies power, dan mendeteksi VSWR. Selanjutnya adalah Remote Radio Unit atau disingkat dengan RRU yang berfungsi untuk modulasi dan demodulasi baseband dan sinyal RF, menggabungkan dan membagi baseband dari sinyal RF, dan yang ketiga yang terakhir adalah untuk pemrosesan data. RRU sendiri dapat diinstal pada tiang atau dinding. RRU juga dapat diinstal dekat dengan antena untuk memperpendek panjang feeder, mengurangi feeder loss, dan meningkatkan sistem coverage. Untuk kabinet dari BTS 3900, spesifikasinya ditunjukkan sebagai berikut. Input powernya sebesar minus 48 volt DC. Di rak subrack pertama, yang paling bawah itu terdiri dari BBU, kemudian di atasnya ada RFU. Sedangkan untuk DBS 3900 ini singkatan dari Distributed Base Station, di mana DBS 1900 ini terpisah antara BBU dan RFU. Nah, ini merupakan contoh instalasi dari DBS 3900. Jadi RRU tidak berada di dalam kabinet BBU, tetapi diletakkan di atas di dekat antena. Makanya dinamakan dengan Distributed Base Station. Kemudian ada APM30H. Nah, APM30H ini berfungsi untuk mengkonversi input daya AC ke daya DC dan memberikan daya DC ke Distributed Base Station 3900. Sehingga hal ini juga menyediakan ruang untuk menginstall BBU 3900 dan perangkat lainnya. Lampu kecil APM30H membuang panas menggunakan heat exchanger dan internal and external circulation fans. Kemudian untuk power cabinet sendiri pada GSM perangkat Huawei ini digunakan tipe TP48600A, di mana power cabinet ini memberikan daya ke DBS 3900. Perangkat ini juga menyediakan tempat untuk pemasangan BBU dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada IBBS200T atau baterai kabinet, yaitu tempat untuk meletakkan baterai yang dapat membackup listrik pada saat terjadinya pemadaman listrik di suatu area yang terdiri dari base station. Ini adalah kabinet dari baterainya dengan seri IBBS 700D seperti ditunjukkan gambar berikut. Kemudian untuk Nokia Flexi paket radio dengan informasi atau spesifikasi sebagai berikut: full scalability supporting 3,5 MHz channel, kemudian bandwidth modulation dari 4 sampai 256 level, broad frequency coverage itu mulai dari rentang 6 sampai 38 GHz, kemudian bisa adaptive modulation. Ini adalah untuk antena sektoral. Antena sektoral yang digunakan biasanya ada yang bermerek Catherine dengan tipe 800/1122 C01 dengan spesifikasi bekerja pada frekuensi 790 sampai 960 MHz. Dan untuk spesifikasi lainnya seperti ditunjukkan pada slide berikut ini. Ini merupakan spesifikasi dari antena Catherine dalam berbagai macam frekuensi. Dan ini untuk spesifikasi dari antena Catherine dengan tipe 800/10126. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.